Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di channel tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan sekitar tanaman buah dan sayuran dengan perawatan mudah, murah, dan cepat berbuah. Sekarang hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Jadwal saya di hari ini akan melakukan proses pemupukan susulan ya. Lalu pupuk apa saja yang saya gunakan? Yuk saksikan dulu cuplikan berikut ini. Untuk pupuk yang saya gunakan yaitu pupuk NPK 16, MKP Pak Tani, kalsium, asam humat. Untuk melengkapi unsur hara mikro seperti boron, sulfur, magnesium, dan lainnya, maka saya tambahkan pupuk mikro ini ya, karena pada pupuk ini unsur hara mikronya terbilang lengkap. Untuk pupuk mikro yang saya gunakan sudah saya bagikan videonya di link ini ya. Dan inilah kawan bukti fisik perkembangan cabai rawit tanpa mulsa di usia ke 94 hari setelah tanam. Tepatnya sudah di minggu ke-14. Terlihat ya, cabai tanpa mulsa ini warna merahnya sangat cerah juga terang. Dan ini yang berwarna oranye. Untuk bunganya juga alhamdulillah semakin banyak bermunculan ya. Jadi sangat seimbang antara bunga juga buah, sangat begitu lebat. Untuk aplikasi asam humat saya gunakan ini yang kedua kalinya ya. Yang mana aplikasi asam humat yang pertama saya aplikasikan di 2 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Yang mana aplikasi asam humat yang pertama saya aplikasikan pupuk tunggal yaitu pupuk TSP ataupun SP36. Dan terlihat ya, setelah 2 minggu diaplikasikan asam humat, tanaman cabai rawit tanpa mulsa ini sudah banyak mulai berwarna merah. Warna merahnya juga sangat terang ataupun cerah ya, seperti ini. Sangat bagus sekali. Berikut dokumentasi pada saat pengaplikasian asam humat. Pupuk susulan yang saya gunakan kali ini TS ya ataupun TSP, kemudian NPK, dan ditambahkan pupuk organik asam humat. Untuk takaran 4 bagian TSP, 2 bagian NPK dan asam humat. Dikarenakan pupuk TSP ini susah larut sehingga pupuk TS dan NPK akan saya rendam terlebih dahulu dalam ember kecil ini. Ketika TS dan NPK sudah larut, maka akan saya tuangkan ke ember yang besar. Lalu akan saya masukkan asam humat dari 20 liter air yang digunakan. Dikarenakan pupuk tunggal SP36 atau fosfor sifatnya slow release, sehingga saya tambahkan asam humat untuk mempercepat proses penyerapan fosfat menjadi fast release. Biasanya jika tanaman terserang hama kutu seperti tungau, trip, dan aphids, efek yang terjadi tanaman akan kerdil karena terganggunya proses pertumbuhan akar dan tunas yang terhambat. Sehingga untuk mengatasi tanaman kerdil akibat hama kutu,
Saya gunakan pupuk tunggal SP36 dan dosisnya diperbanyak, bertujuan untuk memperbaiki perakaran dan tunas. Dan ini tanaman yang terserang hama kutu ya, seperti hama thrips, tungau, dan aphids. Setelah dilakukan pemupukan menggunakan asam humat dan pupuk tunggal, yaitu pupuk SP36 ataupun TSP. Ranting atau batang tunas tumbuh tinggi ya, seperti ini. Dan tanaman ini perakarannya mulai terlihat normal, bisa dilihat dari pertumbuhan batang tunas ini semakin tinggi. Namun kita perlu perawatan agar tanaman ini tetap bisa menghasilkan bunga dan buah. Untuk pemupukan kali ini saya perbanyak unsur fosfat dan kalium ya, karena pada MKP terdapat unsur P sebesar 52%, kalium 34%. Ditambah unsur fosfat 16% dan kalium 16% dari NPK 16-16 ini. Untuk takaran dengan perbandingan NPK dan kalsium sebanyak 2 bagian, MKP 1 bagian, pupuk mikro dan asam humat sebanyak 4 sendok makan dari air kurang lebih 24 liter air yang digunakan. Usahakan saat mencampur asam humat ini harus benar-benar larut dengan air ya, karena kalau tidak larut, asam humat ini akan menggumpal. Dikarenakan kelemahan cabai tanpa musa saat dilakukan pemupukan, unsur hara tidak bisa diserap 100% oleh perakaran, karena proses penguapan pada permukaan tanah atau bedengan akibat cuaca panas dan hujan berlebih. Sehingga saya mencari cara agar unsur hara dari pupuk yang digunakan benar-benar bisa diserap 100% oleh perakaran. Maka saya gunakan bahan pembawa organik untuk mendorong unsur hara agar mudah cepat diserap oleh perakaran. Bahan pembawa tersebut saya gunakan asam humat ya. Ada banyak kelebihan dari pupuk organik asam humat ini. Dari sekian banyak manfaat asam humat, saya akan bahas dari segi manfaat yang saya butuhkan saja, yaitu untuk mempercepat proses pendorongan unsur hara ke perakaran. Untuk merek dagang, kalian bisa gunakan dari merek apa saja ya, karena ada banyak merek dagang asam humat yang dijual di toko pertanian atau online. Oke kawan, itulah informasi dari jenis pupuk yang saya gunakan, baik pupuk makro, pupuk mikro, dan asam humat. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya.